Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknik dan Informatika mempersembahkan Be a Professional Accountant with Zahir Accounting versi 6. Perkenalkan, saya Siva Fauzia, dosen UBSI Sistem Informasi Akuntansi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan ujian sertifikasi Zahir di Universitas Bina Sarana Informatika. Ini adalah contoh sertifikat Zahir yang akan kamu dapatkan setelah melakukan proses sertifikasi Zahir. Dan apa sih manfaat sertifikasi? Setelah kamu mendapatkan sertifikat, kamu akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme dan potensi income tambahan. Kedua, meningkatkan daya saing personal. Ketiga, sebagai gambaran atas kemampuan teknis yang sudah terstandar dan terukur. Petunjuk pelaksanaan ujian sertifikasi Zahir. Kamu melakukan proses ujian Zahir akan terdiri dari dua jenis ujian. Yang pertama adalah ujian online, kemudian melakukan ujian offline. Ujian online adalah mengerjakan soal teori seputar aplikasi Zahir dan ilmu akuntansi dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 100 soal dalam durasi 60 menit. Dan ujian offline, kamu akan mengerjakan soal studi kasus yang diaplikasikan menggunakan aplikasi Zahir, durasi waktu selama 120 menit. Mahasiswa wajib melakukan ujian sertifikasi Zahir online maupun offline. Apabila kamu tidak mengerjakan ujian online ataupun offline, maka pihak Zahir tidak akan memberikan nilai dan sertifikatnya. Maka wajib ujian online dan offline kamu kerjakan ya. Teknis sertifikasi Zahir online menggunakan via mobile. Aturan untuk ujian online. Ujian online dilakukan menggunakan handphone pada aplikasi Mobile Certification yang kalian download di Play Store atau di App Store pada handphone masing-masing. Disesuaikan dengan handphone masing-masing ya. Standar minimal nilai ujian untuk sertifikasi online harus mencapai 61% dari 100 soal yang disediakan. Ujian online dilaksanakan selama 60 menit dengan jumlah soal 100 dalam bentuk pilihan ganda. Kamu dapat kesempatan mengulang hanya sebanyak 2 kali. Jika belum mencapai 61 nilai yang kamu dapatkan, maka silahkan gunakan kesempatan untuk mengulang soal ujian online tersebut. Sanksinya, apabila kamu tidak mengerjakan ujian online, maka kamu tidak akan mendapatkan sertifikat Zahir.
Panduan sertifikasi Zahir online menggunakan via mobile. Langkah pertama adalah silahkan kamu download di Play Store atau App Store, kemudian cari Zahir Certification dan klik tombol install. Selanjutnya, langkah kedua, setelah kamu berhasil mendownload Zahir Certification, silahkan pada menu layar utama Zahir Certification, kamu klik tombol mulai. Selanjutnya, pada langkah ketiga, karena kamu belum daftar, maka silahkan klik tombol daftar pada pojok sebelah kanan di posisi bawah. Selanjutnya, langkah keempat, saat kamu klik daftar, silakan isi form registrasi pada menu Zahir Certification. Yang pertama, silakan kamu isi nama depan, kemudian nama belakang, masukkan email yang kamu gunakan. Harus diingat saat mengetikkan email karena nanti bisa digunakan sebagai login. Input kata sandi dan kata sandi konfirmasi. Kata sandi, Zahir menyiapkan password standar yaitu Z dengan kapital, Zahir 12345. Kamu bisa gunakan password tersebut atau silahkan custom kata sandi sendiri dengan syarat harus 10 digit yang terdiri dari kapital untuk huruf dan ada angka. Selanjutnya, silakan isi nomor telepon yang bisa dihubungi. Setelah semuanya terisi, silahkan klik tombol lanjut. Langkah kelima, silahkan kamu isi nama lengkap kamu, kemudian kamu pilih perguruan tinggi, yaitu kampus kamu Universitas Bina Sarana Informatika. Setelah itu, silahkan kamu klik tombol kirim sampai nanti terchecklist berhasil. Setelah kamu berhasil mendaftar, maka langkah keenam, pada menu utama ujian sertifikasi Zahir online, klik Certification Exam untuk melakukan proses ujian sertifikasi online. Namun, jika kamu ingin latihan terlebih dahulu, maka silahkan klik menu tryout. Menu tryout bisa kamu lakukan berulang-ulang dan tidak akan mempengaruhi hasilnya untuk penilaian. Karena tryout jenisnya hanyalah latihan dan persiapan kamu sebelum melakukan proses ujian pada menu Certification Exam. Langkah ketujuh, setelah kamu klik, akan tampil menu untuk menginput kode referral dengan cara klik tombol Insert Referral Code,
Kemudian, masukkan kode referralnya, yaitu UBSI 2020. Kemudian, kamu klik OK. Dan harus kamu ingat, kode referral hanya bisa digunakan pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 9 Agustus 2020 dengan batas akhir pukul 23.59. Maka, jika tidak sesuai dengan ketentuan, kode referral tersebut tidak akan bisa digunakan. Selanjutnya, setelah kamu mengisi kode referral, silahkan klik Begin Exam untuk memulai ujian sertifikasi Zahir online-nya. Pastikan kamu fokus saat mengerjakan soal Zahir online-nya. Karena waktu yang diberikan hanyalah 60 menit dengan hitungan mundur sebanyak 100 soal. Oke, angka 9. Saat klik mulai, maka akan tampil soal dimulai dari nomor 1. Waktu tersisanya adalah terhitung mundur dari 59 menit 59 detik. Kemudian, saat kamu sudah selesai mengerjakan soal nomor 1, silahkan kamu klik tombol lanjutkan. Ya. Bagi kamu yang sudah selesai mengerjakan soal sampai nomor 100 dan ternyata hasilnya belum mencapai 61, maka silahkan kamu mengulang dengan klik back to main menu, kemudian silahkan klik certification exam-nya lagi. Selanjutnya, masukkan kode referral yang sama sampai kamu bisa mendapatkan nilai di atas 61. Ingat, kesempatan kamu mengulang hanya sebanyak 2 kali. Maka, manfaatkan dan konsentrasi dalam mengerjakan soal tersebut agar dapat mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, silakan kamu simak video simulasi untuk proses pendaftaran ujian sertifikasi online melalui aplikasi Zahir Certification.
Oke, berikut adalah contoh soal sertifikasi online. Contohnya pada tanggal 8 September 2014, perusahaan menjual kepada Bapak Karim oli sebanyak 3 buah, spion sebanyak 3 buah, rantai sebanyak 5 buah dengan PPN dan dibayar kredit. Pertanyaannya adalah, bagaimana mencatat transaksi tersebut? Silahkan kamu analisa jawabannya. Tadi kalimatnya adalah perusahaan menjual. Berarti soal tersebut tentang penjualan yang dilakukan pada modul penjualan. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Modul penjualan, penjualan invoice. Untuk PPN, kemudian invoice, di Zahir tidak ada menu PPN di modul penjualan. Maka jawaban yang tepat adalah option E. Untuk melanjutkan, silakan klik tombol lanjut, maka akan tampil soal berikutnya. Jika kamu merasa jawaban tadi belum yakin, maka bisa klik tombol sebelumnya, maka soal nomor 1 akan ditampilkan kembali. Soal kedua di sini, bagaimana cara setting akun kelompok produk? Setting akun. Nah, ini tentang kelompok produk. Maka, silahkan dicari jawaban yang tepat, yaitu A. Klik data-data, klik data lainnya, kelompok produk. Untuk jawaban yang B, klik data-data, klik data lainnya, kelompok harta tetap. Tidak sesuai dengan soal. Ya, di soal kelompok produk, yang B tentang harta tetap. Klik lanjut. Soal berikutnya, di sini adalah ditampilkan bukti dokumen tentang pelunasan
Dan di soal yang ditanyakan adalah bagaimanakah mencatat transaksi penerimaan dari customer tersebut. Nah, untuk penerimaan dari customer, kamu ingat bahwa penginputannya ada di modul penjualan, bukan di kas dan bank. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, modul penjualan, pembayaran piutang. Klik lanjut. Soal berikutnya, ditampilkan tabel. Tabel tersebut adalah vendor. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimanakah cara mengedit saldo awal hutang usaha? Hutang usaha ya. Maka jawabannya adalah yang B. Saldo awal hutang usaha, kemudian edit. Jawaban yang A, jangan terkecoh dengan jawaban yang A. Jawaban yang A itu adalah piutang usaha. Sedangkan di soal yang ditanyakan adalah hutang usaha. Jadi sangat-sangat dibutuhkan ketelitian agar Anda tidak terkecoh dan dapat memilih jawaban yang tepat. Selanjutnya, bagaimanakah cara membuat data vendor? Ya. Pertanyaannya tentang membuat data, maka pilih data-data, data nama alamat. Karena ingin membuat, maka klik tombol tambah. Kemudian, klasifikasi vendor. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang E hampir benar, tapi pilihannya adalah klasifikasinya tentang customer. Yang C juga hampir benar, tapi salah karena pilihannya klasifikasi employee. Tidak sesuai dengan yang disoal tentang membuat data vendor. Soal berikutnya adalah transaksi yang ditampilkan bukti dokumen kas masuk. Pertanyaannya, bagaimanakah cara input transaksi penerimaan tersebut? Ya, ini transaksinya tentang kas masuk. Ingat, untuk menginput data transaksi kas masuk yang bukan berhubungan tentang penjualan ataupun pembelian, maka inputnya di modul kas dan bank. Silakan kamu pilih jawaban yang tentang kas dan bank, yaitu jawaban yang A atau B. Kalau yang A, jawabannya tentang input kas keluar, yang B tentang input kas masuk. Maka jawaban yang tepat untuk di soal adalah yang B. Bukti dokumennya untuk transaksi kas masuk, jawabannya untuk menginput kas masuk. Silakan klik lanjut untuk menampilkan soal berikutnya. Ya. Di soal ditampilkan tabel vendor. Pertanyaannya adalah bagaimana mengedit saldo awal hutang usaha. Ya. Nah, untuk mengedit awal hutang usaha, silakan klik saldo awal hutang usaha, kemudian klik edit. Untuk yang A, salah karena piutang usaha. Contoh soal berikutnya di sini adalah seputar mesin aplikasi Zahir. Langkah yang dilakukan jika seluruh transaksi dalam 1 tahun sudah final atau sudah diaudit, maka itu termasuk langkah untuk pertanyaannya dalam 1 tahun. Jawaban C dengan yang E, mana yang tepat? Yaitu yang E.
Karena kalimatnya dalam 1 tahun, maka E. Jika di soal yang ditanyakan adalah dalam 1 bulan, sudah final, baru pilih jawabannya yang C. Soal berikutnya, apakah yang dimaksud dengan recurring transaction? Ini seputar teori yang ada pada aplikasi Zahir, ada recurring transaction. Jawabannya adalah transaksi berulang. Soal berikutnya, di sini ditampilkan tabel data barang. Pertanyaannya, bagaimanakah mencatat atau menginput, berarti ya, data persediaan barang. Nah, untuk menginput data persediaan barang, berarti ada di modul data-data. Modul data-data ada 3 jawabannya, B, C, atau D. Kalau yang B, setelah klik data-data, pilih data produk. Ya, berarti itu jawabannya tepat. Kalau untuk yang C, modul data-data, kemudian kelompok produk. Tidak sesuai dengan soal. Yang disoal bukan kelompok produk, tapi mencatat data persediaan. Yang D, setelah klik modul data-data, yang diklik adalah harta tetap, sedangkan yang disoal bukan adalah data harta tetap. Maka C dan D jangan dipilih. Yang dipilih adalah yang B. Soal berikutnya, di sini bagaimana cara mengedit saldo awal akun? Ya, yang ditanya saldo awal akun, maka untuk menginput saldo awal ada di menu saldo awal. Nah, sedangkan di jawaban ada 3, A, B, dan C sama-sama saldo awal. Untuk yang A, setelah saldo awal, yang dipilih adalah saldo awal piutang. Tidak sesuai dengan soal, maka A salah. Yang B, setelah saldo awal, yang diklik adalah saldo awal akun. Betul, karena sesuai dengan yang disoal ya. Mengedit saldo awal, maka yang dipilih saldo awal akun. Kemudian klik edit. Yang C, setelah klik saldo awal, yang diklik adalah saldo awal hutang usaha. Tidak sesuai juga. Maka A dan C jangan dipilih. Yang dipilih adalah option B. D dan E pasti sudah salah. Lanjutkan kembali. Contohnya adalah fasilitas yang digunakan untuk mengalokasikan setiap transaksi pendapatan dan biaya dari masing-masing job dengan sangat rinci adalah, ini tentang teori modul-modul dan submodul yang ada pada aplikasi Zahir. Yang berhubungan tentang transaksi pendapatan dan biaya dari masing-masing job itu adalah menu proyek. Ya, maka pilih D. Untuk informasi atau teori, aplikasi Zahir sudah menyediakan, silakan kamu pilih menu yang ada di Zahir. Soal berikutnya adalah teorinya. Selisih antara saldo hutang, kewajiban, dan modul akan tertera pada jawabannya, saldo awal akun tidak mungkin, akun penting tidak mungkin, saldo akun kas juga tidak mungkin, historical balancing, ya, karena historical balancing dia akan menampilkan selisih dari saldo harta, kewajiban, dan modal. Maka jawabannya adalah yang D. Ya, contohnya, misalkan ini adalah soal terakhir. Ya, jika kamu sudah selesai menjawab di soal terakhir, maka klik selesai, maka nanti akan langsung ditampilkan nilai dari jawaban nomor 1 sampai 100. Tapi jika kamu masih ada waktu dan ada jawaban yang belum yakin, maka bisa klik tombol sebelumnya.
untuk mengedit jawaban yang merasa belum tepat. Contoh terakhir di sini adalah perusahaan membayar hutang ke Bank BNI sebesar 2 juta dari Bank Mandiri pada tanggal 28 September 2014. Bagaimanakah mencatat transaksi tersebut? Ya, kita analisa dulu soalnya. Ini soal tentang apa? Yaitu membayar hutang ke bank. Membayar hutang. Ya, tapi bukan ke vendor. Tapi soal di sini adalah tentang bank. Maka jawabannya adalah menginputnya di modul kas dan bank. Karena membayar hutang, berarti ini adalah transaksi kas keluar, bukan kas masuk. Silakan dicari jawabannya yang tentang modul kas dan bank C dan E. Kalau yang C, modul kas dan bank, kemudian klik kas masuk, tidak sesuai. Karena ini soalnya kas keluar. Maka jawaban untuk soal terakhir adalah yang tepat yang E. Modul kas dan bank, kemudian klik kas keluar. Jadi triknya untuk membuat atau menjawab soal sertifikasi online dalam pilihan ganda, dibaca dengan teliti, hati-hati dengan jawaban yang hampir mirip, silakan dianalisa dulu agar bisa menjawab dan memilih jawaban yang tepat. Setelah kamu selesai melakukan proses sertifikasi Jahir online, selanjutnya adalah kamu melakukan sertifikasi Jahir offline. Panduannya, soal ujian sertifikasi Jahir secara kasus offline nanti akan dikirimkan oleh dosen koordinator masing-masing 30 menit sebelum ujian offline dilaksanakan yang akan di-share melalui WhatsApp atau email. Prosedur ujian offline atau manualnya adalah pada saat membuat data baru harus sesuaikan dengan nama perusahaan yang ada di soal transaksi yang kamu dapatkan dengan nama mahasiswa dan NIM mahasiswanya. Jadi, nama perusahaan yang disimpan adalah formatnya nama perusahaan underscore nama mahasiswa underscore NIM kamu. Contoh, di soal yang dapatkan adalah PT Buana Telkomindo, maka format nama perusahaannya diketik PT Buana Telkomindo underscore namanya Tono underscore NIM 13.4.10. Nanti soal kasus offline dilakukan selama batas waktu 120 menit. Setelah selesai atau waktu sudah habis selama 120 menit, maka silahkan kamu kirimkan data jawabannya ke email sertifikasizahir@gmail.com dan CC ke email kampus UBSI masing-masing dengan subjek nama mahasiswa atau nama kamu underscore NIM kamu underscore sebutkan kampus kamu. Contohnya, Tono underscore NIM-nya 13.4.10 underscore UBSI Pontianak. Berikut contoh sertifikasi Jahir offline berbentuk dalam soal studi kasus. Dibaca untuk konfirmasi informasi umumnya dan ketentuan-ketentuan perusahaan ataupun kebijakan perusahaan. Nanti sudah mendapatkan nama perusahaan, maka diimplementasikan menggunakan aplikasi Zahir versi 6. Di sini dicontohkan nama perusahaannya adalah PT Alzena Muslimah. Maka saat membuat data baru disimpan dengan PT Alzena Muslimah underscore
nama kamu, underscore NIM kamu. Kemudian setelah mendapatkan data informasi, soal berikutnya adalah menampilkan soal tentang data-data seperti data pelanggan, data pemasok, persediaan, semua ini kamu inputkan ke dalam aplikasi Jahir, tidak ada satupun yang dilewatkan. Karena nanti akan mempengaruhi proses penilaian kamu jika ada yang belum diinput. Maka pastikan semua soal sudah diinput ke dalam aplikasi Zahir. Setelah menginput data-data, kamu diminta untuk menginputkan saldo awal neraca, setelah itu suruh menginputkan saldo awal piutang dan saldo awal hutang dan saldo awal persediaan. Setelah selesai menginput saldo awal hutang persediaan, kamu diminta menginput transaksi-transaksi. Dicontohkan adalah transaksi nomor 1, sewa dibayar di muka. Nah, di soal di sini yang ditampilkan adalah bukti dokumen. Silakan kamu analisa dokumen nomor 1 ini inputnya di modul apa, jumlahnya berapa, tanggalnya berapa, pastikan semuanya sesuai dengan yang ada di bukti dokumen. Soalnya biasanya transaksi sekitar 15-20 soal yang akan ditampilkan di soal sertifikasi Jahir offline. Oke, semoga kalian bisa menyelesaikan soal sertifikasi Jahir offline dengan tepat waktu selama 120 menit untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk video tutorial contoh pengerjaan soal sertifikasi Jahir offline, silahkan kamu lihat di URL berikut ini. Oke, selesai. Semoga kalian sukses dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.